Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raja Nando Nanbatuah. COVID-19 sudah tidak asing di telinga kita. Awalnya hanya dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. Sudah banyak korban yang terpapar oleh virus corona ini. Maka dari itu, protokol kesehatan harus dijalankan seketat mungkin agar tidak terpapar virus corona. Mengenai protokol kesehatan, kita sudah berada di perumahan Bumi Agung Permai untuk bertanya langsung kepada salah satu tokoh masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan ini. Untuk mewawancarai tokoh masyarakat, saya serahkan ke Mujrika. Terima kasih Nando telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan informasi. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Saiful Anwar, yaitu selaku Ketua RW Perumahan Bumi Agung Permai, tepatnya di Batu Aji, Kota Batam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini saya perkenalkan, saya Mujrika Merasari dari Politeknik Negeri Batam. Panggilnya Sari ya? Mujrika, Pak. Mujrika ya, oke. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Saiful Anwar. Apakah protokol kesehatan di perumahan Bumi Agung Permai ini sudah dilaksanakan dan baik atau belum, Pak? Alhamdulillah kita sudah laksanakan dengan baik ya. Lalu sejauh yang kami ketahui, mengapa masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya akan protokol kesehatan ini, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, kalau masalah tingkat kesadaran kita sudah sama-sama tahu ya. Apalagi di negara plus 62 ini ya. Kita ya tidak bosan-bosan juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker seperti itu. Walaupun ya kita sama-sama tahu tidak 100% masker itu bisa mengantisipasi seseorang itu bisa kena atau tidak dengan corona gitu ya. Jadi kebijakan yang Bapak ambil untuk mengatasi masalah ini itu seperti apa, Pak? Ya, kita selaku pemerintah daerah terkecil lah yang kita katakan ya, sebagai RW di lingkungan, tetap kita mengacu kepada surat edaran wali kota. Nah, kemarin kita sudah melakukan Zoom meeting juga dengan wali kota, termasuk juga dengan Bapelkes, ya, Kepala Bapelkes, Dinkes, Wakil Wali Kota, dan aparatur terkait, bahwa PPKM harus dilaksanakan. Jadi, satu hari kita mensosialisasikan kepada masyarakat, antisipasi yang pertama kita lakukan menutup jalur masuk. Karena jalur masuk di tempat kita itu kan ada 4 ya. Jadi jalur masuk 2 kita tutup, itu sampai 14 hari ke depan. Kemudian yang 1 kita tutup jam 8 malam, dan 1 yang kita buka 24 jam. Untuk mengantisipasi orang yang masuk ke perumahan kita, seperti itu. Dan itu nanti kita buat pengecekan ada di pos security seperti itu. Baik, berarti sudah dijaga dengan sangat ketat ya, Pak? Ya, kalau dijaga dengan ketat juga tidak bisa kita jaga 24 jam ya. Karena kita juga di sini security itu hanya berjaga malam hari saja. Jadi tetap saya selaku RW mengingatkan kepada setiap RT-nya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh warga untuk keluar rumah itu tetap menggunakan masker seperti itu. Itu yang kita lakukan. Baik, Pak. Siapa sajakah yang sering kurang mentaati protokol ini, Pak? Apakah anak-anak, remaja, atau orang tua? Oke, kalau untuk terkait hal itu kita sudah sama-sama tahu yang paling susah itu kan anak-anak ya. Namanya anak-anak ini hari ini dia turuti, besok dia udah buat lagi seperti itu.
Kadang remaja juga ada sama seperti itu. Dan kalau orang tua juga ada beberapa lah ya, ada beberapa yang mungkin ini karena tingkat kesadaran orangnya yang kurang. Dan kalau misalnya untuk anak-anak, yaitu orang tuanya lah yang harus mengingatkan, ya, selaku orang tua mengingatkan anaknya betapa baiknya kalau keluar rumah itu menggunakan masker seperti itu. Baik, beberapa hari yang lalu di FASEM ini mengadakan kegiatan vaksin, Pak. Apakah semua warga itu mengikuti vaksin atau ada yang tidak mengikutinya? Alhamdulillah kegiatan vaksinasi di perumahan kita berjalan dengan baik, ya. Kalaupun ada yang tidak mengikuti vaksin itu karena sesuatu hal. Sesuatu hal itu apa? Yang pertama, tekanan darahnya tinggi. Dan ini tidak disarankan oleh dokter pada saat screening awal. Dan yang kedua adalah pengkonsumsi obat. Dan ini kan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan dokternya. Jadi yang tidak ikut itu ya 2 ini saja. Yang lainnya alhamdulillah semuanya ikut. Baik, Pak, di perumahan ini apakah sudah ada yang terkena COVID? Ya, ada beberapa. Kemarin yang pertama sekali ada kasus COVID itu di Blok D, ya, kalau tidak salah saya. Kemudian kita sih tidak gugup dalam menangani, ya. Begitu kita tahu hasilnya itu positif, ya, antigen yang pertama ya positif. Kemudian kita menyarankan bahwa yang terpapar ini jangan keluar rumah. Itu yang pertama. Kemudian kita berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Nah, di mana hasil daripada antigen ini menyatakan dia positif, tetapi dia sendiri kan kurang puas ya dengan hasil ini. Kemudian dari perusahaan melakukan PCR. Nah, ternyata setelah dilakukan PCR, yang berkaitan memang ternyata positif. Dan dilakukan isolasi mandiri. Nah, kami selaku sesama ya warga di sini sama-sama memberikan bantuan ya, solidaritas supaya masyarakat yang terkena COVID ini tentu tidak boleh keluar rumah supaya tidak menularkan kepada yang lain. Dan di sini juga kita harus memberikan solusi dong, ya. Jadi kita sama-sama di sini urunan seikhlas hati untuk mengcover kebutuhan bahan pokok selama dia di isolasi. Seperti itu yang kita lakukan selama ini. Berarti untuk orang-orang yang terkena COVID tidak perlu takut ya Pak. Jadi udah diberikan kebutuhannya juga gitu ya Pak. Iya. Baik, kita di sini seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk telah memberikan informasi pada kami. Saya selaku pewawancara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujrika Malasari pamit undur diri. Saya serahkan kembali ke Nando. Ya, terima kasih kepada Mujrika. Beginilah penerapan prokes di perumahan Bumi Agung Permai. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa peraturan prokes dari RT atau RW sudah dijalankan dengan baik. Bahkan sudah diberlakukan vaksin gratis untuk masyarakat di sini. Namun hanya saja beberapa masyarakat di sini masih menganggap remeh virus ini. Mereka menganggap bahwa Indonesia akan aman-aman saja. Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu. Contohnya seperti yang dibilang oleh Pak Saipul tadi, bahwa masih kurang kesadarannya masyarakat akan penerapan prokes di perumahan Bumi Agung Permai, terutama anak-anak. Semoga masyarakat segera sadar akan bahaya virus ini dan pandemi akan segera berakhir, sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Sekian dari saya, Raja Nando Nan Batuah, pamit undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.